من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya dunia darul ibtila, tempat penuh dengan ujian, musibah, wabah dan derita. Hal ini merupakan sunnatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang penuh dengan hikmah yang terkadang seorang manusia tidak sanggup memikirkannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa ketakutan, kekurangan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang mempunyai nyawa pasti akan meninggal dunia, pasti akan mati. "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan ayat tersebut sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala dalam kitab tafsirnya. Beliau mengatakan yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami akan uji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan. Artinya adalah beliau mengatakan, "Nabtalikum bisyiddati warraha." Kami menguji kalian dengan kesempitan dan dengan kesenangan. "Was-sihhati was-saqam." Kami menguji kalian dengan kesehatan dan penyakit. "Wal ghina wal faqr." Kami menguji kalian dengan kekayaan dan dengan kefakiran. "Wal halali wal haram." Kami menguji kalian dengan yang halal dan yang haram. "Wat ta'ati wal ma'siyah." Kami menguji kalian dengan ketaatan dan kemaksiatan. "Wal huda wad dhalal." Dan kami menguji kalian dengan kesesatan dan petunjuk. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada seorang pun yang hidup di atas muka bumi ini yang telah mengucapkan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali akan datang kepadanya musibah dan ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nas ayatraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja setelah dia mengucapkan kami beriman, tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? "Falaqad fatannal ladina min qablihim falaya'lamanallahu alladina shadaqu wa la ya'lamanal ladina kadzibin." Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang jujur, yang benar, dan siapa di antara hamba-hambanya yang dusta. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukan hanya kita saja yang mendapat ujian saat ini.
Tetapi orang sebelum kita dari para rasul, manusia termulia, mereka juga mendapatkan ujian. Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari sebaik-baik tempat menuju dunia yang fana ini adalah bentuk bagian ujian baginya. Nabi Yunus alaihissalam ditelan ikan paus, dimakan ikan paus, merupakan ujian baginya. Nabi Ayub alaihissalam ditimpa dengan penyakit kulit yang membuat bau sangat busuk seluruh tubuhnya selama 18 tahun hingga akhirnya istrinya meninggalkannya. Itu bentuk ujian baginya. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh kaumnya di tengah kobaran api yang sangat menyala-nyala, adalah ujian baginya. Demikian pula Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia sejagat raya. Beliau diusir dari negerinya. Beliau dicaci maki oleh kaumnya, dilempari batu di negeri Taif, dikeluarkan dari sebaik-baik tempat. Beliau hingga tinggal di lereng-lereng bukit bersama para sahabatnya, di celah-celah bukit milik Abu Thalib, diboikot oleh suku Quraisy selama 3 tahun lamanya. Hingga di antara mereka saking laparnya memakan dedaunan dan rerumputan. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya ujian yang kita rasakan saat ini jauh lebih ringan daripada ujian orang-orang terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala menceritakannya dalam Al-Qur'an. Maka para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita setelah meyakini mengetahui bahwasanya dunia darul ibtila, tempat ujian, wabah, musibah dan derita, maka marilah kita berpikir sejenak dengan apa yang terjadi saat ini di negeri ini, dengan adanya virus yang melanda tatanan dunia, yang menggoncangkan ekonomi negara, yang membatasi pergerakan kaum pekerja, yang menjadikan manusia kesusahan dalam menghadapi kehidupannya. Pernahkah kita berpikir, ada apa dengan dunia saat ini? Pernahkah kita berpikir, kenapa wabah saat ini tidak kunjung hilang dari bumi ini? Apa sebabnya? Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, simaklah dalam sebuah hadis ini sebagai jawaban dari apa yang terjadi saat ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dan ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimallahu taala dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, khamsun idza tulitum bihinna fa'udzu billah an tudrikuhunna." Ada 5 perkara ini menimpa kepada kalian dan aku berlindung kepada Allah supaya 5 perkara. Yang pertama adalah lam tadharil fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslamihim alladina madaw, yaitu tidaklah suatu kekejian, bakhil, perzinahan, minuman keras, perjudian, pembunuhan dan kesyirikan yang dilakukan oleh suatu masyarakat dengan terang-terangan, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan wabah yang tersebar, penyakit taun yang yang sangat berbahaya, menular dan mematikan, dan penyakit-penyakit lainnya yang tidak pernah terjadi menimpa pada kaum sebelum mereka. Inilah jawaban yang pertama dari kondisi kita saat ini. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidu bis-sinina wa syiddatil mauna wa jawri sultan." Tidaklah mereka berjual beli dengan cara curang. Apabila dia menakar untuk dirinya, dia penuhi, bahkan meminta ditambahkan. Bila dia menakar untuk orang lain, menjual orang lain, dia kurangkan takaran dan timbangannya. Apa yang terjadi? Bila para pedagangnya curang dalam timbangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepadanya paceklik yang berkepanjangan, kehidupan yang susah, dan adanya munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim. Ini jawaban yang kedua dari kondisi kita saat ini. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walam yanqudu walam yamni'u wa wala yamna'u zakata amwalihim
illa muni'ul qatra minas sama walaulal bahaimu lam yumtiru. Dan tidaklah mereka menahan zakat-zakat harta mereka, kecuali Allah akan tahan pula tetesan air hujan dari langit. Dan kalau bukan karena para binatang, niscaya manusia tidak akan mendapatkan air hujan. Kemudian yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih sallallahu alaihi wasallam illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'da ma fi aidihim." Tidaklah suatu kaum, tidaklah mereka meninggalkan, menyelisih janji Allah dan janji Rasul, meninggalkan perjanjian Allah dan perjanjian Rasul, yaitu mereka tidak mau bertauhid, beribadah, menyembah dan menggantungkan harapan hidup dan matinya kepada Allah. Mereka masih melakukan praktik kesyirikan, mengagung-agungkan kuburan, bertabaruk di kuburan, meminta kepada orang-orang telah meninggal dunia, dan mereka tidak mau beribadah sesuai tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila yang dilakukan masyarakat seperti ini, apa balasannya? Nabi mengatakan Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan kepada mereka musuh-musuh dari luar mereka yang akan menguasai dan mengambil, merampas harta kekayaan mereka. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini jawaban yang keempat. Bila kita takut negara-negara asing datang ke negeri kita, merampas dan menguasai kekayaan negeri kita, maka lihat apa yang terjadi saat ini. Betapa banyak kaum muslimin yang jatuh pada praktek kesyirikan, dan betapa banyak kaum muslimin yang tidak beribadah kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walam tahkum a'immatuhum bi kitabillah illa," barang siapa suatu kaum yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka kaum tersebut akan dijadikan saling bermusuhan. Illa ja'alallahu, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan permusuhan di antara kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan wabah yang terjadi saat ini tidak lain tidak bukan karena dosa dan maksiat yang kita kerjakan. Lalainya kita dari perintah Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, dan malasnya kita untuk beribadah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dengan adanya ujian ini ma'asal muslimin, ada sebagian di antara kita yang hilang keyakinan dan ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita mereka hidup di ambang ketakutan dan kegelisahan yang sangat luar biasa melampaui batas. Ada di antara kita yang rasa takutnya sehingga dengan ketakutannya tergadaikannya kewajibannya sebagai seorang muslim. Di antara kita ada yang takut berlebihan sampai rasa takutnya selevel mirip dengan orang-orang kafir yang tidak memiliki iman. Di antara kita ada hanya bergantung kepada sebab-sebab saja tanpa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikanlah para jamaah sekalian, dengarkan baik-baik. Di zaman Umar bin Khattab pada tahun 18 Hijriah, pada kekhilafan beliau, muncul wabah taun di Palestina, di Baitul Maqdis, dan hampir seluruh negeri Syam terkena dengan wabah taun. Banyak para sahabat yang meninggal dunia, puluhan ribu, bahkan dikatakan 30.000 meninggal dunia, wafat, termasuk para sahabat generasi terbaik. Di salah satunya adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah, Mu'az bin Jabal, Haris bin Hisham, Yazid bin Abu Sufyan, Suhail bin Amr. Mereka adalah para sahabat yang meninggal pada saat itu terkena wabah taun. Lalu bagaimana sikap mereka para sahabat ketika menghadapi hal tersebut? Dengarkan perkataan daripada Ubaidah bin Jarrah selaku wali pemimpin pada saat itu di negeri Sam. Dia mengatakan, "Ayuhan nas, wahai para manusia, inna hadzal waja' rahmatun min rabbikum." Sesungguhnya penyakit wabah ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, Rabb kalian Subhanahu wa taala. Wa inna Abu Ubaidah ibnu Jarrah yas'alullah an yu'tiya lahu min haddihi, dan sesungguhnya Abu Ubaidah memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia termasuk mendapatkan bagian dari penyakit tersebut. Demikian pula yang dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu.
hingga dua putrinya meninggal dunia. Demikian pula putranya yang bernama Abdurrahman meninggal dunia karena wabah tersebut. Inilah sikap dan keyakinan para sahabat dalam menghadapi wabah dan penyakit yang terjadi. Bagaimana mereka betul-betul meyakini kebenaran firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia bertanya kepada Rasulullah, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un, penyakit yang menular dan mematikan. Fa akhbarani bi annahu adabun yab'a ibadihi man yasha. Sesungguhnya ta'un, penyakit yang menular dan mematikan itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala yang dikirimkan dan akan menimpa kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Wa anallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan wabah ini, taun, penyakit yang menular dan mematikan, sebagai rahmat untuk orang-orang yang beriman. Jika Anda beriman, yakini akan hadis tersebut. Kemudian walaisa ahadin yaqta'un, tidaklah seorang terkena taun, fayamkusu fi baladihi sabiran muhtasiban, lalu dia tinggal di negerinya tidak kemana-mana dalam keadaan sabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, dan dia yakin, mengimani bahwasanya tidaklah dia terkena kecuali karena takdir, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Illa kana lahu, kecuali dia ala Allahu perhatian para jamaah sekalian, dari seorang yang meninggal diberikan ani wa rahimakumullah keyakinan para sahabat. Mereka subah ini, mereka meyakini bahwasanya musuh yang menular, yang mematikan, rahmat dari syahid bagi orang-orang yang mati dengannya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang beristighfar atas dosa-dosa yang selama, lihatlah kita bertawakal, pertebal ketawakal kita, keimanan kita kepada Allah di kobaran api yang sangat oleh kaumnya. Beliau
Dan harus kita ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Ketahuilah, apa yang meleset darimu tidak akan pernah menimpamu, dan tidak akan pernah meleset darimu. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala, semoga kaum muslimin ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan kepada kaum muslimin yang tertimpa wabah ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala syahid bagi orang-orang yang meninggal karena wabah ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka Rabbana hab lana min azwajina waj'alna lil muttaqina qulub sabbit qulubana ala dinik qulubana ila ta'atik. Allahumma inna na'udzubika min jahdi wa su'il qada wa shamata. تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا يا رب العالمين. اللهم حسبنا حسابا يسيرا. اللهم ربنا حسبنا حسابا يسيرا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. Untuk perjemaah yang